Hai Tizen, balik lagi sama aku Naura dan senang banget hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Kak Aisyah. Hai semuanya, salam kenal, aku Aisyah dan aku adalah seorang registered dietitian. Makasih Kak udah diundang hari ini. Jadi kita yang merasa honored ya kedatangan Kak Aisyah. Jadi Kak Aisyah, hari ini kita mau bahas sedikit mengenai MPASI. Ya nanti mohon bantuannya untuk kasih kita insight ya mengenai kadar nutrisinya, idealnya seperti apa begitu ya terkait dengan MPASI ini. Nah Kak, sebagai tante-tante online nih yang suka banget ngelihat dede gemes di sosial media, itu aku kayak ngeliatin nih Kak, observasi berat badan bayi itu kayak cukup beragam gitu ya Kak. Ada yang cenderung ke kurus, ada yang gemuk. Nah sebenarnya kalau dari segi idealnya gitu ya Kak, berat badan bayi yang mungkin dengan sesuai dengan kisaran-kisaran umur itu ada idealnya nggak sih Kak? Beratnya seperti apa, dari mungkin 6 bulan seperti apa, 12 bulan seperti apa, kan gimana Kak? Oke, jadi kalau misalnya berat badan bayi atau secara appearance atau physically, bayi kelihatan ada yang kok kayak kurus, kecil, ada yang gemuk, itu kadang kan langsung dijudge gitu ya sama ibu-ibu kayak, oh anaknya kebanyakan makan nih, oh anaknya kurang makan nih. Padahal mana tahu komposisi tulang si bayi yang mungkin kelihatannya lebih besar, itu dia lebih tebal, lebih besar dibandingkan anak yang kecil. Jadi memang kalau misalnya mau menentukan apakah anak kita sehat atau enggak, itu dilihat dari berat badan idealnya yang kayak tadi kakak bilang. Untuk berat badan ideal tiap bayi itu akan berbeda-beda tergantung berat badan lahirnya berapa. Jadi dimulainya dari berat badan lahir dulu, karena nanti tiap bulannya akan ada gramasi peningkatan berat badan yang sesuai dengan usianya. Cuma kalau misalnya 6 bulan, saran dari Kementerian Kesehatan idealnya kalau mau stuck di garis hijau itu ada di angka 7,9 kg. Ketika sudah 12 bulan itu harusnya berat badan bayi 3 kalinya berat badan dia lahir. Jadi semisal dia lahirnya sekitar 3 kg, berarti pada saat 12 bulan sudah mencapai di angka 9 kg. Terus di angka 24 bulan atau di usia 24 bulan itu berat badannya kurang lebih di 12 kg. Tapi nanti kalau misalnya dari awal bayi lahir mungkin peningkatan berat badannya akan signifikan tuh Kak. Jadi kayak dibutuhkan 600, 800 gram peningkatannya. Nanti kalau sudah memasuki masa MPASI 6 bulan ke atas itu peningkatan yang diharapkan adalah 300 sampai 400 gram per bulannya gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah, maksudnya bentuk appearance-nya itu kurus ataupun gemuk, asalkan tadi ya garis hijaunya atau perkembangannya itu masih on progress gitu ya. Jadi nggak masalah dan mungkin nggak perlu mendengar pembicaraan orang-orang ya. Betul. Biasanya agak-agak sedikit dicibir gitu ya. Oke. Nah sebenarnya juga kepikiran sih Kak, dengan adanya variasi berat badan itu sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi, apakah makanannya, apakah pola asuhnya? Karena aku sendiri pernah dengar gitu dari teman-teman yang memang udah menikah ataupun dari keluarga gitu ya, ada memang bayi yang udah difokuskan nih kayaknya harus gemuk dan lain-lain, akhirnya dikasih makanan yang kasar ataupun yang berat gitu ya dalam usia yang mungkin dini. Kita bilangnya mungkin kalau 6 bulan itu masih eksklusif, tapi udah keburu dikasih makanannya duluan. Nah, kira-kira tuh ada faktor tertentu nggak sih Kak yang membuat berat badan bayi itu cenderung lebih ke gemuk atau kurus dari beberapa faktor yang ada gitu? Ada banget. Jadi kalau misalnya bayi mulai dari yang kurus dulu kali ya Kak. Ketika masanya dia udah harus masuk MPASI misalnya 6 bulan gitu ya, tapi ibu tuh masih ada beberapa yang keenakan masih ngasih susu aja, atau makanannya bener-bener cair aja dengan satu jenis makanan, misalnya pisang yang dilumatkan dikasih air banyak jadi encer, ya hanya satu itu aja. Jadi kalorinya bener-bener kurang, jadi anaknya cenderung ke arah kurus. Atau pada dasarnya memang anaknya sudah kecil, karena biasanya dokter anak sekarang akan menganjurkan kalau berat badannya kurang itu harus tumbuh kejar di 5 bulan sudah boleh diberikan MPASI. Jadi memang itu tapi tergantung dokter lagi ya, kita sebagai orang tua nggak bisa menentukan, oh anak aku kurang nih, kayak umur 5 bulan dia udah kayak ngecap mau makan, itu wajar karena itu adalah perkembangan anak. Tapi bukan berarti kita self diagnose anak kita, oh ya udah dia dikasih makan sekarang, itu harus berdasarkan anjuran dokter. Tapi memang kalau misalnya kasih makannya hanya itu aja atau kebablasan ngasihnya susu terus, nah itu memang bisa bikin anak
berat badannya kurang. Tapi kalau misalnya yang kegemukan itu biasanya pada saat sudah mulai MPASI, ibunya keasyikan ngasih makan. Jadi awal-awal aku ngerasain nih, karena memang awal-awal MPASI itu kayak wah ngeracik makanan apa lagi ya hari ini yang bikin anak suka, nambahin banyak kaldu mungkin, nambahin banyak santan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terlalu berlebih yang tidak boleh. Jadi ya udah, yang penting anaknya mau makan, makannya banyak, padahal ada porsi tertentu berdasarkan bulannya usia anak yang tidak boleh berlebih juga. Jadi ya kurang lebih memang agak tricky ya pemberian MPASI ini, nggak boleh kurang atau sedikit, tapi juga berlebihan itu juga nggak bagus gitu. Ya sebenarnya kuncinya itu kita banyak berkonsultasi dengan tenaga kesehatan gitu ya Kak ya, karena betul. treatment satu bayi dengan bayi yang lain dan juga pola pengasuhan juga beda-beda ya Kak. Apalagi mungkin tadi Kakak sebagai ibu muda mungkin di luar sana ada yang bekerja begitu ya, ada yang memang di rumah. Nah itu tuh treatmentnya beda-beda dan nggak bisa disamakan gitu ya Kak mungkin ya. Betul. Jadi ya saling toleransi aja lah ya kalau ada perbedaan gitu ya antara satu bayi dengan bayi yang lainnya. Tadi kan juga sempat udah di-spill nih sama Kak Aisyah bahwa Kak Aisyah ini sudah punya anak ya Kak, jadi ibu muda nih. Sekarang anaknya berapa Kak? 1 dan umur berapa atau gimana Kak? Baru 1, usianya 6 bulan. Masih kecil adiknya, jadi pas banget nih kita ngomongin tentang MPASI karena sedang-sedangnya mengalami fase ini. Jadi mungkin bisa dikasih tahu nih Kak, kita sharing mengenai experience-nya Kakak saat mempersiapkan MPASI dan apa sih struggle-struggle-nya ke netizen sekalian. Oke, jadi pada saat mempersiapkan MPASI yang struggling itu adalah menunya. Karena memang anak yang baru mulai makan itu disarankan kan sebisa mungkin menunya kompleks, jadi dia banyak zat gizi yang bisa diserap oleh tubuhnya. Jadi lumayan susah untuk aku bisa crafting kira-kira hari ini makannya apa, besok makannya apa, terus gabungan protein hewani apa, protein nabati apa, terus sayurnya apa, buahnya apa, itu lumayan kompleks sih. Cuma yang dimudahkannya adalah karena aku seorang ibu yang bekerja, jadi aku masak 1 kali di pagi hari untuk anak aku makan seharian penuh. Kalau kita orang dewasa mungkin makannya beda-beda ya, jadi sarapan roti, makan siangnya apa, makan malam apa. Tapi kalau bayi biasanya dia ya udah 1 kali makan utama aku siapin misalnya sekitar 240 mili, itu untuk dibagi 3 kali makan dalam sehari plus snacknya nanti gimana. Jadi besok menu yang berbeda, tinggal aku mikirin menu besok apa ya gitu. Itu struggle-nya yang pertama. Yang kedua adalah menentukan bahan makanan kalau misalnya anak nggak suka. Jadi tricky banget sih. Itu dia, awal-awal anak aku agak susah BAB antara transisi ketika dia dari susu aja mau masuk makan, agak susah karena ketika dikasih buah apel dia nggak suka karena mungkin aftertaste-nya nggak enak. Dikasih alpukat aja puree dia nggak suka karena agak pahit. Dikasih buah naga aja dia nggak suka. Jadi waktu itu aku tambahin ya udah pisang dengan buah naga, dia mau karena ada rasa manis dari pisang. Akhirnya 3 hari berturut-turut waktu itu aku kasih pisang terus dicampur dengan buah lainnya. BAB-nya jadi susah, jadi sembelit anaknya. Karena memang beberapa ibu ada yang sharing ke aku bahwa keseringan ngasih pisang nanti keras loh pupnya gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak kok, pisang oke-oke aja di anak aku. Mungkin itu yang tadi kakak bilang tadi ya, kayak tiap bayi kan berbeda. Kebetulan anak aku adalah yang makan kebanyakan pisang ternyata sembelit. Jadi oke, pisangnya direduksi, aku ganti buah, sekarang lebih fokus ke pepaya aja untuk melancarkan dulu pencernaannya, baru nanti mungkin fokus ke kombinasi buah lainnya gitu sih ya. Agak trial and error, tapi kalau bisa jangan error. Kalau bisa jangan error, tapi seru banget ya sebenarnya kehektikannya tadi kakak bilang bekerja, terus juga memilih menunya dan harus berpikir nih nanti pagi apa siang apa. Itu tuh seru banget ya. Mungkin manifesting nih bagi pasutri-pasutri yang lagi promil sekarang atau yang belum berkeluarga. Kira-kira kurang lebih kayak gitu lah ya. Iya, kurang lebih. Vibes agak excited, capek tapi mungkin terbayarkan nanti ngelihat anak di rumah ya. Yes, betul. Nah, ya mungkin Irizen FYI nih, Kak Aisyah ini juga seorang nutritionist. Jadi kita juga mau tahu dong Kak, sebenarnya untuk kita memilih menu-menu MPASI tadi yang kata Kak beda-beda itu, sebenarnya pertimbangan dari kadar nutrisinya itu kayak gimana sih Kak? Oke, sebelum aku ke arah sana, disclaimer. Jadi dulu ketika aku masih zaman kuliah nih Kak, which is itu kayak mungkin 8 tahun yang lalu, itu tuh Kementerian Kesehatan mengeluarkan mandat bahwa anak diberikan makanan
pada awal baru MPASI ya, itu sesuai bintangnya. Jadi ada bintang 1, bintang 2 itu jadi kayak pengenalan makanannya satu-satu. Tahu aja, karbohidrat aja, ayam aja, buah aja. Jadi nggak digabung-gabung kayak ibu-ibu sekarang udah pinter-pinter nih dia gabung-gabung makanan. Jadi dulu nutrisi anak itu agak susah untuk dikumpulkan dalam satu hari, karena dalam satu hari ya makannya cuma misalnya ayam aja, nggak buahnya mungkin nggak ada, buahnya mungkin besok gitu. Tapi kalau sekarang itu memang diharuskan untuk menggabungkan semua bahan makanan. Jadi dalam satu komponen makan utama itu ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, ada lemaknya juga. Nah nanti yang untuk ada sayurnya juga. Nanti ada jam snacking, disitulah tempat buahnya. Jadi kalau misalnya anak baru mulai makan, baru mulai MPASI, itu dia 3 kali makan utama, pagi, siang, malam, dan 1-2 kali dia snacking dalam satu hari. Jadi memang frekuensi nyusunya harus lebih rendah daripada makannya. Jangan sampai nyusunya banyak, makannya sedikit. Karena kan di susu kalau misalnya ASI mungkin ya tergantung ibunya makannya gimana kan. Kalau misalnya kita makannya nggak komplit kan ya anaknya juga nggak dapat nutrisi yang komplit. Kalau mungkin sudah ada bayi 6 bulan yang masuk sufor, ya bisa kita lihat mungkin jangkauan nutrisi sufor tidak sekompleks makanan yang kita dapatkan. Dan anak kan juga lambungnya sudah mulai membesar, pasti dia membutuhkan makanan yang lebih banyak, nutrisi yang lebih banyak. Jadi memang itu gabungan antara semua makanan yang terbagi antara makanan utama dan snack atau selingan yang dibutuhkan oleh anak yang MPASI. Jadi tadi make sense juga ya, maksudnya saat bayi itu bertambah umurnya, organnya semakin besar, akhirnya juga kita harus memberikan asupannya juga yang melatih gerakan mungkin ya, kayak gerakan pencernaannya itu menjadi terlatih dengan makanan yang mungkin lebih menantang lagi dalam tanda kutip, makanannya lebih banyak, besar, ataupun tadi dicampur-campur ya Kak. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak kandungan nutrisi yang wajib masuk? Tadi Kakak sempat sebelah sedikit, ada dari mulai makronutrien mungkin kita bilangnya, dari karbo, protein, lemak, dan ada ya sayuran sedikit. Tapi kalau kandungan mikronutrien lainnya tuh perlu ada nggak sih Kak masuk ke dalam MPASI itu? Jadi kalau misalnya kita rangkum tuh apa saja nutrisi yang wajib ada gitu di satu mangkuk MPASI itu untuk bayi? Semua jenis vitamin dan mineral itu kalau bisa sudah masuk tercakup dalam makanan yang untuk bayinya, untuk MPASI-nya. Jadi ya vitamin yang wajib pasti ACE yang sebagai antioksidan itu wajib. Kemudian vitamin D untuk membantu melancarkan pertumbuhan tulangnya juga itu wajib. Vitamin tadi udah ya, ACE, vitamin D, kemudian dari mineral juga. Jadi kadang ibu-ibu tuh agak lebih fokus ke makronutrien dan yang penting anak kenyang, tapi tidak memperhatikan mikronutriennya kayak tadi Kakak bilang. Jadi vitamin itu wajib, apalagi sekarang kan musim sakit ya, imunitas, cuaca luar biasa ya, bisa dilihat polusi kayak gimana ya, seenggaknya yang di Jakarta pasti tahu. Terus juga imunitas mudah turun, mungkin ketularan dari anak lain kalau lagi main. Itu kan anak-anak juga masih berkembang imunitasnya, vitamin itu wajib sih. Terus juga mineral tuh salah satunya kalsium. Jadi kalau kita memasukkan vitamin D ke dalam tubuh, kalsiumnya juga harus balance. Zat besi, terutama untuk ibu-ibu yang pada dasarnya memang sudah ada anemia. Apalagi pada saat lahir itu masih anemia, kurang darah. Karena ketika anaknya ibu yang anemia adalah perempuan, itu menurunkan generasi anemianya akan lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia. Jadi zat besi itu sangat penting. Vitamin C bisa membantu penyerapan zat besi lebih baik, dan makanya rata-rata orang milih kalau jeroan tuh hati untuk penambahan zat besinya, itu sudah bagus. Atau misalnya sayur bayam, sayuran berdaun hijau, kalau misalnya anaknya nggak suka terlalu amis makan ati ayam misalnya, itu sayuran berdaun hijau juga bagus untuk zat besi. Terus juga zinc atau seng, magnesium itu juga bagus. Dan disclaimer kepada parents di luar sana, tidak diperlukan tambahan suplemen jika anak bisa terpenuhi dari makanannya. Tapi ini harus dari dokter lagi ya Kak. Jadi kayak kita kan nggak tahu ya kira-kira anak kekurangan vitamin apa, gejalanya apa. Jadi kalau misalnya ada konsultasi rutin dengan dokter secara bulanan, mungkin bisa sekalian tanya. Atau misalnya konsultasi, dok anak saya kok tingginya segini-gini aja, apakah perlu tambahan vitamin D, apakah kekurangan vitamin D, itu bisa ditanyakan ke dokternya. Iya. Jadi sebenarnya yang aku simpulkan,
pada intinya itu harus lengkap gitu ya Kak kandungannya. Tapi tadi kembali apakah kondisi orang tua mempengaruhi atau mungkin kondisi anak yang kita nggak tahu atau kita nggak bisa kontrol secara eksternal tadi yang membuat si anak ini perlu tambahan gitu ya Kak suplemen. Dan soalnya kan kita lihat tuh banyak ya Kak, mungkin di beberapa daerah di Indonesia anaknya mengalami stunting itu mungkin karena tidak dikonsultasikan begitu, akhirnya anaknya terlambat untuk ditindak dan tadi perkembangannya juga menurun begitu ya. Hal tersebut ya kita jangan sampai sih ya terjadi, tapi ada baiknya itu menjadi pembelajaran tadi bagi parents untuk benar-benar harus teliti nih melakukan konsultasi secara rutin dan lain-lain ya Kak. Nah dari situ berarti yang aku tangkap tadi Kakak bilang bahwa ternyata mikronutrien itu paling sering ke-skip ya sama orang tua ya, kayaknya nasi aja gitu, kenyang aja gitu ya. Tapi hal tersebut harus diperhatikan dan mungkin menjadi pembelajaran juga nih bagi kita ke depannya, harus memperhatikan dengan betul-betul seluruh kandungan makanannya agar bisa masuk ke dalam satu kali makan gitu ya Kak. Nah itu kan soal nutrisi, tapi kalau menunya nih Kak, mungkin ini paling kebayang tuh menu gitu. Ada nggak sih menu MPASI rekomendasi Kakak nih buat para netizen yang lagi manifesting mungkin anaknya gitu ya, atau anaknya baru lahir, kira-kira menu yang andalan Kakak nih untuk MPASI-nya tuh apa aja sih Kak? Kita mulai dari karbohidrat mungkin ya Kak, karena orang Indonesia sudah terpatri sejak mungkin dari dalam perut, kalau nggak nasi berarti nggak makan. Jadi aku mengajarkan anak aku secara tidak langsung untuk tidak terfokus pada nasi untuk pilihan karbohidratnya. Jadi untuk karbohidrat selalu aku ganti-ganti antara kentang, jagung, atau misalnya ubi, kayak gitu. Terus misalnya nih ya, aku punya satu menu andalan yang biasa aku kasih anak aku, itu sup daging kacang merah. Anak aku suka banget karena rasanya, jujur aku juga suka karena iya aku cobain karena rasanya enak ya, orang dewasa bisa makan ini gitu. Jadi untuk karbonya aku pakai kentang, untuk protein hewaninya pakai daging merah giling, terus untuk protein nabatinya aku kasih tofu waktu itu. Habis itu juga ada kacang merah untuk protein nabatinya. Terus untuk sayurnya aku kasih buncis. Buncis. Terus cara masaknya gampang banget, tinggal bawang merah, bawang putih ditumis. Semua bahan yang tadi dikukus, kalau daging langsung ditumis aja. Yang selesai dikukus, dibarengan sama daging ditumis, nanti udah selesai tinggal di blender, diatur sesuai dengan tekstur. Kalau 6 bulan kan harus halus ya, berarti setelah di blender harus disaring lagi. Nah kalau misalnya mau ada tambahan keju-keju untuk penambah rasa, tapi memang keju yang aman untuk anak bayi ya, kan sudah banyak tuh secara komersil. Nah itu bisa ditambahkan juga. Nah itu luar biasa sih rasanya karena dagingnya mengeluarkan aroma dan rasa yang luar biasa. Kacang merahnya memberikan serat dan vitamin mineral yang kompleks. Terus ada tahu, ada sayur. Nanti buahnya kita skip di selingan aja, nggak usah dimakan utama gitu. Ya udah kebayang enaknya sih kalau aku juga kayaknya mau ya. Tapi dengan itu mungkin kita bisa mungkin ini ya Kak, mengetahui selera masing-masing anak, karena mungkin bayinya Kakak suka, mungkin kalau yang lain bayi yang lain ya apa namanya sukanya yang lain. Jadi benar-benar trial and error banget benar-benar yang membuat menu tuh. Ya sebenarnya jadi kalau kita ngeganti-ganti menu itu sebenarnya tujuannya selain apa juga memenuhi kebutuhan nutrisi biar bayinya nggak bosenan nggak sih Kak, atau gimana Kak? Biasanya tuh bayi yang Kakak nih, anak Kakak tuh bosenan nggak kalau menunya, dia suka sih menu itu tapi itu terus. Apakah perlu kita sebagai orang tua itu memvariasikan masakannya setiap minggu Kak, setiap hari Kak? Biasanya gimana sih Kak idealnya biar bayi itu semangat makan? Kan ada tuh kadang-kadang naik turun dia nggak mau makan gitu. Kira-kira gimana Kak? Variasi makanan itu penting karena yang pertama memang betul bayi itu bisa bosan. Kalau anak aku mungkin seharian dikasih makanan yang sama dia belum bosan, tapi kebetulan ada teman aku yang dia memberikan 2-3 hari berturut-turut makanan yang sama. Jadi packingan kecil-kecil untuk dimasak setiap pagi itu udah bahan yang sama aja setiap harinya, dan itu anaknya bosan. Kemungkinan untuk anak GTM atau gerakan tutup mulut dia nggak mau makan itu lebih cepat kalau misalnya kita memberikan variasi makanan yang itu aja. Nah yang kedua adalah kenapa variasi makanan itu harus berbeda-beda, karena nutrisi di tiap makanan itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita memberikan makanan yang sama berulang kali 3 hari berturut-turut seminggu, jadi nutrisi yang masuk itu aja. Nanti dari makanan misalnya gini, daging merah dia nggak punya omega 3 atau omega 3 dikit banget. Sementara misalnya telur omega ada, terus ada apa misalnya rumput laut atau salmon, tuna,
ikan kembung. Ada omega 3-nya, itu nggak kita kasih. Akhirnya selama seminggu anak kekurangan omega 3. Padahal setiap harinya anak itu ada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Jadi jangan sampai kita skip tuh satu harinya anak nggak bisa melakukan apa gitu. Padahal cuma satu hari aja ke skipnya, menurut aku itu krusial sih seenggaknya. Jadi memang variasi makanan itu sangat penting. Tapi nih Kak, aku mungkin mencoba relate kepada netizen ya, yang mungkin tadi sama kayak Kakak bekerja, terus mungkin gak ada yang bantu, mungkin hanya orang terdekat, terus mungkin terbatas dalam segi apa pengeluarannya, jadi emang harus dihemat. Nah, untuk bisa mengatasi tadi yang ganti-ganti dengan waktu terbatas, mungkin biaya juga terbatas, tuh kira-kira ada tips dan triksnya nggak sih Kak? Wah, ini gampang banget. Jadi kebetulan anak itu kan makannya nggak sebanyak kita ya. Aku tuh suka beli 1 bonggol jagung manis, aku pipil sendiri. Biasanya aku beli 2 bonggol jagung manis, itu bertahan 2 minggu. Selama kita bisa menyimpan dan mengolahnya dengan baik, yang membuat nutrisi pada makanan tersebut tidak berkurang. Jadi kayak ya udah, kalau bahan makanannya datang mungkin mau dipipil dulu untuk food prep ya, biar lebih mudah ketika kita masak. Itu dimasukkan ke dalam kemasan tertutup rapat. Nanti ketika akan digunakan itu bisa dicuci dulu, kemudian dimasak dengan benar, dengan bersih. Insya Allah pasti nutrisinya akan terjaga di dalam jagung manis itu. Jadi memang belanja itu 1 kali aja, tapi kita menyiapkannya udah kayak menu 1 minggu ke depan. Jadi kita tahu kayak hari Minggu ini aku akan belanja jagung manis, daging merah, telur, sayur mungkin buncis, brokoli, kemudian buahnya pepaya. Ya udah, tinggal selama seminggu itu otak-atik aja dari menu yang ada. Mungkin nanti karbohidratnya sama nih, jagung semua setiap hari, tapi protein hewannya yang diganti-ganti. Hari ini mungkin daging, besok telurnya, besoknya lagi mungkin daging ayam, kayak gitu. Toh kan kalau daging giling mungkin kita beli 250 gram, kita nggak habiskan dalam 1 kali makan ya, karena perutnya bukan seperti perut orang dewasa. Jadi 250 gram itu bisa bertahan seminggu sampai 2 minggu gitu. Iya, jadi kayak bisa nyicil gitu ya Kak, kita buat planning menu gitu ya. Iya, betul. Bisa hemat waktu, juga mungkin kalau planning itu kan kita bisa ngatur tuh biaya pengeluarannya tuh berapa, dengan adanya kocek kita berapa tuh bisa disesuaikan gitu ya. Betul. Nah, ini satu lagi nih Kak, yang menurut aku menarik saat kita memperhatikan terkait dengan perilaku. Jadi kan kalau setahuku nih Kak, perilaku manusia itu kan terbentuk dari lingkungannya. Bagaimana dia diajarkan, bagaimana dia mengobservasi sekitarnya, dan apakah ini juga berlaku nih pada makan atau pola makan anak-anak. Jadi kan ada tuh yang namanya Kak pola makan keluarga, karena kita punya satu dapur, biasanya pola makan ini mirip-mirip nih, ayah, ibu, dan nanti kalau misalnya ada anak tuh turun ke anak. Nah, sebenarnya apakah benar gitu ya, pola makan keluarga itu bisa memberikan pengaruh terhadap pola pemberian ASI, entah nanti menunya itu disesuaikan sama kesukaan ayah ibunya, atau cara makannya itu sebenarnya secara perilaku kesehatan tuh ada ngaruhnya nggak sih Kak? Yes, ada banget Kak. Jadi memang kalau misalnya dibilang genetik ya, misalnya ada ibu yang suka self claiming kayak, oh anak aku nggak suka makan karena ayahnya dulu juga nggak suka makan gitu. Kalau genetik mungkin akan ada turunan, tapi persentasenya sedikit. Yang lebih banyak adalah memang pola makan yang dilihat oleh anak pada saat dia makan. Jadi kita menyebutnya sekarang, mungkin parents juga tahu, feeding rules ya. Iya, jadi makan tuh harus di meja makan, tidak terdistraksi, tidak sambil nonton TV, nggak pakai mainan, makan ya makan. Terus habis itu kalau misalnya anak makan lebih lahap kalau ngelihat orang tuanya juga makan. Itu ternyata benar, itu kejadian di aku soalnya. Anak aku sudah aku terapkan kalau makan itu di kursi, high chair-nya dia sendiri, di meja makan. Terus kalau misalnya mau makan bareng-bareng dengan kita, dengan orang tuanya, itu anak pasti lebih lahap makannya. Kalau misalnya sudah terbiasa kayak gitu, jadi anak nggak akan rewel ketika di kondisi tertentu. Nah, kalau misalnya anak kayak rewel, nggak mau di high chair-nya, tetap di meja makan tapi dipangku sama kita. Jadi jangan sambil digendong, jalan-jalan keluar, karena nanti fokusnya akan terbagi. Jadi makanan yang masuk juga pasti akan lebih sedikit, gitu. Membangun kerekatan juga ya antara orang tua dan anak, ternyata ngaruh banget itu. Zan baru tahu sih aku juga Kak. Jadi saat anak itu melihat di depannya ada orang tuanya makan tuh juga, mungkin kalau kayak kita sekarang tuh ngelihat mukbang tuh jadi mau makan gitu ya. Laper kan soalnya ngeliatin mukbang. Iya, dengar suara kecapan atau ngelihat orang gigit tuh kayaknya, oh ya berarti itu memang rules visual kita manusia tuh seperti itu ya, mencetak perilaku yang ada di sekitar kita. Nah,
Makasih banget Kak untuk penjelasannya, jadi tercerahkan nih mungkin bagi Itizen yang lagi promil, yang pasutri yang baru untuk mempersiapkan nanti kira-kira cara pemberian MPASI-nya tuh yang ideal seperti apa. Nah, boleh dong Kak dikasih closing statement nih, mungkin Itizen yang lagi nunggu-nunggu nih lagi mau lahiran atau lagi hamil gitu ya, gimana caranya mempersiapkan MPASI dengan baik tanpa stres duluan gitu mungkin ya Kak. Tadi soalnya ada beberapa banyak PR yang di list sama Kak Aisyah tadi, baiknya kayak gimana? Silakan Kak. Oke, jadi yang pertama jangan stres Itizen ya, parents di luar sana. Kalau misalnya langsung kepikiran, aduh kata Kak Aisyah harus begini, makanannya gabung, prohe, pronabati, segala macam, itu nggak usah dipikirin. Karena nanti ketika seiring berjalannya waktu, ketika anak sudah 6 bulan, kalian berarti ada spare 5 bulan sebelumnya ya, untuk santai dulu cuma ngasih susu. Nah, nanti ketika sudah waktunya jangan stres, yang pertama. Yang kedua, diusahakan makanan itu bervariasi aja. Jadi mulai dari sekarang belajar kira-kira variasi karbohidrat tuh apa aja sih, protein hewani apa, protein nabati apa. Yang perlu diingat adalah anak itu tidak ada pantangan makanan kecuali dia alergi. Jadi kalau misalnya dia alergi ya tinggal menghindari makanan yang mengandung alergen. Tapi kalau misalnya tidak, silahkan berikan semua makanan yang ada, tapi dalam batas yang wajar. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu kurang. Kalau misalnya mau memberikan contoh makanan tuh yang paling gampang, misalnya opor ayam gitu ya, ntar orang tuanya makan opor ayam versi orang dewasa, anaknya makan opor ayam versi udah di blender, yaitu tinggal meminimalisir bumbu-bumbu. Jadi kalau bisa memang jangan memberikan bumbu seperti gula, garam pada saat awal anak MPASI, karena nanti anak akan merasa makan tuh enak dengan bumbu-bumbu, dia tidak bisa merasakan rasa asli makanannya. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian penggunaan santan itu boleh loh, penggunaan santan. Jadi kayak misalnya, aduh mau nambahin lemak untuk nambahin berat badan, bingung kasih apa lagi ya, ya udah itu santan boleh, tapi dengan anjuran tertentu yang memang diperbolehkan tiap bulannya, kayak berapa gramasinya, berapa mililiter yang boleh diberikan, terus juga sesuai dengan usianya, porsinya berapa banyak, dan tidak berlebihan. Dikasih santan, terus habis itu keenakan ngasih lemak santan terus tiap hari, itu jangan. Terus juga kalau bisa, bukan kalau bisa ya, wajib justru, wajib hukumnya selalu memberikan makanan yang kompleks dan padat kalori. Jadi nggak cuma fokus di makronutrien aja, tapi mikronutriennya juga harus diperhatikan. Kalau tadi sudah mengenal ada karbohidrat, protein hewani, nabati, ada tambahan serat dari sayur, serat dari buah, jangan lupa dikombinasikan juga dengan vitamin dan mineral yang cukup. Jadi ada vitamin A, B, C, D, E, itu harus terpenuhi semuanya. Mineralnya juga seperti zat besi, kalsium, seng, magnesium, dan lain sebagainya juga harus terpenuhi. Kalau tidak yakin apakah anak kalian kira-kira udah terpenuhi atau belum, boleh dikonsultasikan dengan ahli gizi atau dengan dokter untuk melihat kira-kira ada gejala tertentu apa sih pada anak yang menyebabkan dia memang kekurangan vitamin atau mineral. Jadi nanti bisa diberikan suplementasi tambahan. Tapi selama memang tidak diperlukan, bisa dipenuhi dari makanan. Dan jangan takut, makanan bayi itu sangat mudah dan boleh diberikan berbagai macam makanan yang sebenarnya orang dewasa juga makan. Tapi mungkin versinya disesuaikan dengan usianya. Misalnya 6 bulan berarti ya di blender, disaring lagi, jangan terlalu padat. Tapi kalau misalnya seperti puding, terus juga kayak brownies gitu-gitu ya, kayak pancake, itu boleh diberikan. Tapi kalau 6 bulan ya jangan, karena bentuknya padat. Tapi kalau nanti sudah 8 bulan, 9 bulan, itu boleh diberikan, tapi dilihat lagi komposisinya yang memang sesuai untuk anak-anak. Itu aja kalau dari aku. Pas, ini udah lengkap banget ya closing statementnya. Kak Sutri wajib catat, kalau tadi belum dicatat bisa rewind lagi, diulang lagi, terus dicatat ya. Tadi poin-poin pentingnya udah dapet banget Kak highlightnya. Semoga Itizen yang sedang nonton video ini bisa mendapatkan pencerahan yang cukup lengkap dalam satu video ini mengenai MPASI. Nah, tadi kan Kak Aisyah udah sempat bilang tuh, kita nggak perlu stres-stres deh soal nyiapin mengenai MPASI. Yang penting itu lengkap dan tadi menyesuaikan dengan kocek kita. Sebenarnya Itizen pas banget nih untuk melihat video ini, karena sebenarnya Eating itu menyediakan eating market yang dimana banyak banget nih opsi alternatif MPASI. Bisa dilihat-lihat dulu nih, kira-kira mana yang paling cocok. Ada yang dessert, ada yang bumbu, ada juga yang santan dan bubur. Jadi bisa disesuaikan dengan alternatif kesukaan bayinya ataupun nanti opsi makanan sesuai dengan parentsnya ya.
Mungkin itu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share videonya kalau kalian punya nih teman-teman yang mau lahiran gitu ya, yang memang udah lagi persiapan promil, biar videonya ini bermanfaat banget bagi mereka. Mungkin itu aja. See you on the next video, Itizen. Bye. Bye-bye.